Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah menahan rindu terdalam. Waduh, gimana nih? Siapa yang merindukan dan siapa dirindukan, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, dan maaf sebelumnya di luar berisik ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dirinya yang merindukanmu ya, merindu sangat dalam ya, bukan rindu biasa ya. Waduh, ini saya merasakan energi-energi bucin yang mendalam terhadapmu Sagittarius, atau mungkin Sagittarius yang bucin terhadapnya, inginkan dirinya, menantikan kehadirannya. Kita lihat apa yang terjadi saat ini ya. Sila di sini ada saling memperjuangkan, atau kalau dibilang ya sama-sama berjuang. Tetapi pas di akhir atau di pertengahan jalan ada masalah yang sangat berat ya Sagittarius. Akhirnya sama-sama mengambil keputusan untuk aman aja deh. Udah capek, udah lelah ya. Di awal memang semangat. Saya melihatnya ada perjuangan yang betul-betul kalian hadapi bersama dalam cinta. Di sini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun apapun yang membuat akhirnya harus memilih. Tetapi bingung ya, sama-sama bingung mau memilih yang mana. Apakah memilih yang ini, yang itu ya. Karena sama-sama juga rasional ya. Takut mengecewakan. Sehingga akhirnya memilih untuk mengorbankan cinta masing-masing. Ada kepedihan yang mendalam, entah dari Sagittarius, entah dari dirinya, atau bahkan dua-duanya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Kamu menyesuaikan saja. Dimana rindu yang terdalamnya dalam hati, gak bisa menipu. Mungkin mukanya bisa menipu, ataupun mukamu bisa menipu bahwa wah hidupku biasa aja. Wah hidupku tanpa dia ya serasa biasa aja, saya bisa membenahi lagi gitu. Tetapi hati tidak. Hatimu sangat rapuh, sangat sepi, sangat menginginkannya. Seolah-olah pada saat ini mungkin kamu merasa gimana ya, seandainya suatu saat nanti ada mesin waktu ya, mungkin saya mau mengulang waktu kembali gitu. Ini kayak pasrah ya. Biasanya Sagittarius itu antara menangis sedih sekali dengan bahagia sekali ya. Tetapi ini kayak sudah di tengah-tengah aja deh. Saya mau bahagia juga oke, tidak juga oke. Artinya Sagittarius sudah bisa menerima keadaan. Tidak seperti kemarin-kemarin ya. Kalau energinya dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu sedih-sedih sekali ya. Sedih kalau biasanya tuh kayak macam saya merasakan sedih yang amat terdalam ya. Sedih, ini rindu. Bukan sedih, beda ya.
Tetapi memang ada sedihnya juga, tetapi nggak terlalu mewek ya. Ya udah pasrah aja, udah capek bersedih, sudah air matanya udah kering. Ini entah di diri pasangan Sagittarius ataupun dirimu ya Sagittarius ya, kamu bisa menyesuaikan. Ataupun kalau tidak terjadi padamu ya jangan berharap 100% terjadi padamu, karena ini energi dari berbagai macam Sagittarius general. Jadi ya kamu menyesuaikan aja, kalau ada ya berarti energimu, kalau tidak berarti Sagittarius yang lainnya. Kalau kamu mau energi 100% dirimu berarti personal reading ya, karena saya cuma menyerap energi-energi yang paling banyak ya, paling banyak dari Sagittarius yang mendominasi, jadi saya ambil ya untuk saya bacakan gitu. Ya, dimana saya lihat di sini kamu berusaha, oke, saya bisa tanpanya, berjuang sendiri tanpanya, hidup sendiri tanpanya. Tetapi ternyata dalam perjalanan kamu itu kayak macam hampa. Banyak juga cobaan-cobaan yang kamu lalui dan kamu gak mampu sebenarnya jalan sendiri tanpa ada backingan, tanpa tanpa ada penguatan dari orang yang terkasih. Mungkin kemarin dulu kamu sama-sama diterpa masalah, tetapi karena ibaratkan dipikul bersama sehingga ya beratnya pas lah, sehingga pada saat kalian berpisah bingung karena sudah gak mampu, karena ibaratkan kamu harus 100% menanggung bebanmu. Kamu akhirnya merasa bahwa ternyata apa yang saya nilai terhadapnya itu salah. Walaupun mungkin kondisinya kamu sekarang sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, tapi saya rasa pasanganmu saat ini itu tidak bisa membantu memikul bebanmu, karena saya lihat di sini ada pasangan yang toksik, ataupun saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan karmik, yang mana karmik ya sudah kamu kerjakan sendiri, kan egois ya. Dari situ Sagittarius merasa bahwa wah, ternyata dirinya lah yang mungkin kondisinya saat itu saya merasa bahwa dia karmikku, ternyata dia sosok yang baik, sosok soulmate ataupun twin flame, yang mana saat ini saya merindukannya, dimana saat ini saya harus membayar karmaku dengan karmik, yang mana karmik egois, memporotin kamu, memanfaatkan, mau lari salah mundur salah. Karena saya sih di sini lihat ada yang sudah menikah ya, tetapi mau ibaratnya udah nggak bisa lagi. Kalau pacaran putus ya nggak apa-apa, tapi di sini saya lihat ada yang sudah menikah dengan karmiknya, jadi bingung apa yang harus dia lakukan, udah nggak mampu. Karmik begitu, malas, tidak bertanggung jawab, akhirnya ada penyesalan. Makanya tadi saya bilang kalau ada mesin waktu, Sagittarius mau merubah itu, dimana di awal tertipu dengan karmik, yang mana mungkin dia merasa bahwa karmik ini adalah soulmate-nya, serasa karmik ini orang yang lebih baik dari orang terdahulu ya. Tetapi ya mau tidak mau sekarang hasil udah jadi bubur kan, udah terjadi, mau bagaimana lagi. Akhirnya mau tidak mau Sagittarius yang harus memang memikul bebannya sendiri, entah dalam hal percintaan, entah dalam hal nafkah, kasih sayang, sehingga Sagittarius kelihatan di luarnya baik-baik saja, padahal dia sangat memendam rindu akan masa-masa lalu, yang mana selalu ada pertolongan, entah dari ayah, ibu, saudara, pasangan terutama, yang mana dulu kamu merasa bahwa saya dilindungi semua orang, saya disayangi semua orang. Ternyata saat ini mereka gak ada untukmu saat ini. Kenapa? Karena ya sudah mempunyai kehidupan masing-masing, dan itu pilihanmu. Sekarang kamu bersandar pada karmik, yang mana karmik saat ini tidak mempedulikanmu. Kamu masuk jurang silahkan, mau sedih silahkan, tidak juga gak apa-apa, dia gak peduli padamu. Dari situ Sagittarius merasa bahwa ternyata saya egois sekali, yang mana dulu mungkin saya merasa bahwa cinta kasih sayang orang-orang yang terkasih saya rasa biasa aja, semua orang juga gitu. Ternyata pada saat berjalan seiring waktu, yang mana Sagittarius merasa bahwa karmiknya ini adalah orang yang tepat buat dirinya, ternyata malah merindukan celotehan orang itu, marah orang itu, jelek-jeleknya orang itu, kritikan
kritikan yang membangun ya. Walaupun kritikan tidak membangun juga saya lihat Sagittarius senang kok. Dibandingkan orang diam, dingin, hanya fokus pada HP, fokus pada dirinya sendiri, pelit. Karena saya lihat di sini Sagittarius ada beberapa yang terbangkit secara spiritual ya, sehingga sudah berani untuk meninggalkan dunia lama, entah pekerjaan, entah apapun, demi masa depan dirinya sendiri, tanpa bergantung kepada siapapun. Dia berani meningkatkan vibrasi dan berani untuk mengambil keputusan. Tanpa melihat apapun yang terjadi di depannya, dia tahu bahwa semesta akan menolongnya. Yang mana dulu dia tidak terlalu spiritual, yang mana dia ada ketakutan, kecemasan. Sehingga egonya yang bermain, logikanya yang bermain, tanpa melihat dari sisi orang-orang terkasih yang menyayanginya. Karena dia merasa, saya disayang, saya kan cantik, saya kaya, saya ini, saya itu. Pada saat kamu diambil semua dari dirimu, entah dari pekerjaan, keuangan, orang-orang terkasih, akhirnya sekarang Sagittarius sadar bahwa ternyata saya merindukan orang-orang itu, yang mana sekarang mungkin mereka sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin mereka sudah jauh dari dirimu karena mempunyai kehidupan masing-masing. Ya, Sagittarius, saya lihat di sini Sagittarius yang merindukannya. Adapun kalau seandainya kamu terkoneksi dengan soulmate, dia sangat merindukanmu Sagittarius. Kalau soulmate twin flame ya. Kalau soulmate ya biasa aja, putus ya putus aja, udah pasrah ya, karena keegoisan Sagittarius. Ataupun mungkin juga ya dia banyak belajar juga dari Sagittarius. Tetapi kalau yang paling sangat sesuai tema kita, rindu terdalam adalah twin flame-mu, yang mana sekarang saya lihat di sini juga lagi menangis merindukan dirimu. Tetapi karena kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun dia sudah mempunyai pasangan, sehingga dia harus waras. Karena kita bicara hubungan twin flame ini kan hubungan tidak waras ya. Kalau kita mau bicara bukan hubungan tidak waras gimana, tetapi kita mau melawan logika, ego dan macam-macam nggak bisa. Kalau semesta sudah bilang ini yang terjadi, sehingga mungkin kamu melawan bahwa saya tetap harus waras bersama, mau karmik, mau soulmate, atau mau sendiri pun saya harus waras. Dia kan udah punya pasangan, ataupun saya sudah mempunyai pasangan. Tetapi kenapa hati ini terkoneksi dengan yang lain gitu? Saya harus waras. Ayo Sagittarius, waras. Tetapi hatimu bergejolak. Tidak bisa menipu mana yang kamu rindu dan mana yang kamu benci. Walaupun mungkin kondisinya kamu beberapa saat kemarin ya ketemu dengan soulmate-mu atau orang-orang yang memang kamu rindukan, serasa kayak Sagittarius, biasa aja, saya gak butuh kamu. Ya ego lagi kan. Tetapi pada saat mereka jauh, Sagittarius malah merindukannya, ataupun sama-sama saling merindukan, tetapi tidak bisa jujur pada diri sendiri bahwa hai, saya merindukanmu, saya sangat-sangat bucin terhadapmu, saya butuh kehadiranmu. Tapi seolah-olah saya gak butuh kamu. Karena Sagittarius itu orangnya gak mau pusing ya. Artinya ya kalau kamu berjuang untukku, berjuang untukku. Jangan berjuang pada saat situasi dan kondisi yang tidak tepat. Jangan hanya datang membuat masalah. Sagittarius nggak mau susah dia orangnya soalnya. Jadi dia ambil titik aman, walaupun mengorbankan jiwanya, hatinya, cintanya. Walaupun jiwanya terguncang ya dengan rasa rindu yang berat. Tetapi kalau dia waras bahwa ini kan sudah mempunyai pasangan, saya punya pasangan, dia lebih mendominasikan logika dibandingkan nanti ujung-ujungnya saya jadi peminor atau pelakor. Padahal ya juga sih, karena rasa rindu, sama-sama rindu. Ada beberapa saya lihat di sini twin flame ya, yang rasa rindu sama-sama sudah mempunyai pasangan. Ya, mungkin Sagittarius berpikir bahwa oke, saya bisa merebutmu. Ya, saya bisa jadi pelakor atau peminor supaya kamu bisa bersatu dengan diriku lagi. Tetapi dalam hati kecil Sagittarius itu tidak berani. Kenapa? Ya dia merasa dirinya bahwa kalau seandainya itu di posisi dia dan seseorang merebut orang yang kamu cintai, bagaimana perasaan kamu? Itu lagi. Karena yang tadi saya bilang dia sudah membayar karma ya. Jadi dia tahu rasa sakitnya gimana karma itu. Ya, pembalasan semesta itu sangat luar biasa gitu. Dia tidak mau membayar karma untuk kedua kali di masa depan. Sehingga dia lebih pasrah, entah kamu entah pasanganmu, lebih pasrah, ya udah. Apa yang maunya semesta biar aja. Semesta bikin. Saya udah pasrah aja, enggak mau pusing. Ya, hidupku, saya tetap move on. Kalau seandainya dia kembali padaku suatu saat nanti, saya akan tetap menjaganya sebisa mungkin, sedewasa mungkin.
ya, nggak mau ribut-ribut. Saya akan menjaganya karena saya sekarang tahu bahwa dialah yang terbaik dari yang terbaik. Ya memang seperti gitu, penyesalan kan akan muncul di akhir, ya. Dan ya pasrah aja Sagittarius, karena memang saya lihat di sini Sagittarius itu harus digembleng secara emosi, secara apapun ya, supaya kamu lebih dewasa. Semua itu ada hikmah, nggak usah takut ya. Semesta itu selalu memberikan yang terbaik untukmu dengan adanya cara. Kamu terpuruk saat ini, kamu udah tahu siapa teman, siapa lawan. Kamu udah tahu siapa yang setia, siapa yang tidak. Siapa yang modus, hanya memanfaatkan kebaikanmu, hanya memanfaatkan duitmu. Kan Sagittarius, pada saat kamu terpuruk semua pergi kan? Ataupun mungkin saya lihat di sini Sagittarius yang menarik diri. Karena tidak bisa menerima kondisi ini. Tetapi saya lihat di sini pelan tapi pasti, sedikit-sedikit dia mengobati luka batinnya dan lebih mengarah ke spiritual. Mengarah spiritual artinya antara dia dan semesta, dimana dia nggak mau terlalu pusing urusan orang mau bicara ini itu, tidak seperti dulu yang terlalu sensitif. Mau bicara ini, mau bicara itu, saya nggak peduli. Ya udah begitu aja, udah masrah. Kalau dia kembali padaku silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Saya benahi diri, tetapi saya sudah nggak mau menerima cinta-cinta palsu lagi. Saya harus lebih berhati-hati karena di sini ada banyak yang datang juga ke Sagittarius, tetapi hanya mau memanfaatkan kebaikan Sagittarius. Contohnya duit, pinjam duit atas nama cinta, seks, dan lain-lain. Jadi ya sudah Sagittarius, oke, saya nggak mau lagi, udah cukup. Kalau memang kamu baik, suatu saat nanti saya dipertemukan orang baik. Saya tahu mana sikap baik yang tulus dan mana sikap baik yang modus. Dan lebih tenang, saya lihat di sini ya, walaupun mungkin kamu merindukannya ataupun mungkin sebaliknya dia merindukanmu. Tetapi di sini kamu lebih menyerahkan kepada semesta untuk oke, Tuhan, saya menyerahkan hidupku, langkahku, apa yang kamu mau itu yang terjadi, saya hanya ikut. Sudah cukup. Dulu saya berkoar-koar, saya yang harus begini, harus begitu, sekarang saya pasrahkan kepadamu. Karena apa yang terjadi pada hidupku dulu, ternyata kamu ambil semuanya ya, titipan. Saya tahu bahwa itu semua titipan. Dan ya saya tidak bisa membelokkan apapun ya, atau memperjuangkan kalau memang itu bukan milikku, ya bukan milikku. Tetapi saya tahu suatu saat kalau dia memang milikku, pasti dengan caramu sendiri pasti akan mendatangkannya kembali pada aku. Nah itu ya, jadi lebih pasrah aja. Kalau jodoh ya nggak kemana, kalau tidak ya sudah melanjutkan hidup lagi yang baru gitu, tanpa berharap. Walaupun mungkin hatinya rindu, tetapi sudah tidak ada harapan ya. Harapnya sama semesta aja ya, dituntun, dibimbing, dilindungi aja udah cukup. Berikan kesehatan dibandingkan berjuang. Udah capek berjuang dah. Betul tidak Sagittarius, kamu udah capek berjuang ya. Tadi yang saya bilang ya, udah berjuang lama ya, akhirnya endingnya 0 ya. Terus mau berjuang lagi, ternyata terkoneksi dengan karmik. Jadi mau berjuang bagaimana? Berjuang sekarang untuk diri sendiri aja. Udah, berjuang untuk orang lain udah. Mungkin kalau ada anak ya berjuang untuk dirimu dan anakmu saat ini. Tapi kalau untuk percintaan kayaknya udah cukup. Kalau memang dia milikku pasti kembali pada aku. Kalau tidak ya sudah, saya benahi diriku. Walaupun saya sendiri sepi, tetapi saya tahu bahwa semesta melindungiku. Semesta ada di hatiku, yang mana dia selalu ada untukku, tidak pernah pergi meninggalkanku. Lebih bijak aja Sagittarius saat ini dari hal-hal atau musibah-musibah yang kamu dapatkan itu ya. Mental kamu semakin kuat, rezeki kamu bagus juga ya. Kamu itu orangnya tidak terlalu seperti sensitif kayak dulu ya, lebih spiritual dan ya lebih menyenangkan. Orang-orang saya lihat di sini aura kamu juga lumayan bagus keluar, dimana ya energi kesedihan, kepedihan sudah mulai sedikit mereda ya, dengan adanya kamu mau berinteraksi dengan orang sedikit ya. Tetapi memang saya lihat di sini Sagittarius lebih menjaga jarak juga ya, karena tidak mau membuat dirinya jatuh dalam hubungan ataupun pertemanan yang toksik ya. Karena saya lihat di sini memang Sagittarius punya sahabat-sahabat tuh rata-rata pada toksik ya, ember bocor ya, ember bocor yang mana suka menceritakan kejelekan orang lain tanpa melihat dirinya apakah dia sudah sempurna ya. Jadi sekarang Sagittarius sudah tahu, ya udah kalau mereka mau cerita saya silahkan, saya udah terpuruk kok, biarin aja. Yang bisa saya benahi adalah saya harus bangkit, supaya suatu saat mereka tahu bahwa wah ternyata Sagittarius sudah bangkit lagi, mereka pasti akan datang.
Sekarang saya nggak punya apa-apa, jadi mereka pergi, ya udah nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Nah, jadi sekarang Sagittarius lebih spiritual, lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih apa adanya, lebih tulus, dan ya lebih berani, lebih tenang, tidak gegabah, dan ya lebih dewasa aja dalam bersikap ya. Oke, itu ya, tapi berucap belum ya Sagittarius? Nih saya lihat mulutmu masih agak sedikit ember. Maaf ya Sagittarius, ini dari semesta yang harus saya bilang. Bukan berarti saya mau mengintimidasimu, no. Makanya tadi saya bilang ya, kamu tuh sudah dewasa dalam bertindak, tapi berucap belum. Ya mungkin kata-katamu mungkin masih agak sedikit pedis, makanya orang-orang kadang-kadang mengata-ngataimu juga. Dan mungkin sekarang kamu harus bisa lebih menjaga lisan, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Karena memang lisan Sagittarius belum ya, karena kalau emosi dia langsung ceplos-ceplos aja tanpa melihat orang tersinggung ataupun bagaimanapun. Mungkin ke depan harus bisa, tetapi kalau dari hati dia sudah bisa lebih sabar, tidak seperti dulu kan Sagittarius. Betul tidak Sagittarius? Ya, jadi Sagittarius itu masih ada PR-nya di lisannya aja, tetapi hatinya baik, sudah oke, ya. Sudah ya, kalau dibilang untuk menuju spiritual sudah 70 lah, 80, tinggal lisan aja, ke atas lisan aja. Dengan ya pikiran negatif kalau kamu terkoneksi dengan orang negatif. Karena saya lihat di sini Sagittarius juga cepat beradaptasi soalnya. Beradaptasi dengan energi positif cepat, apalagi kalau dengan energi negatif, cepat juga. Akhirnya Sagittarius bisa menjadi toksik untuk dirimu ataupun bisa menjadi toksik untuk orang lain. Ya, jadi mungkin di sini lisan aja yang harus Sagittarius benahi ya. Selebihnya bagus ya. Jadi rindu terdalam dari dirimu ya, kamu pendam sendiri, walaupun mungkin kondisi ataupun dia ya, kalau terkoneksi dengan soulmate, karena apa yang terjadi pada dirimu dia juga merasakan. Jadi jangan pernah takut, kalau dia soulmate-mu pasti akan kembali padamu, dan kamu juga tetap harus tahu bahwa kalau soulmate-ku saya lagi merindukannya, di sana dia pun merindukanmu ya. Seperti gitu Sagittarius ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk di sini zodiak, di sini kamu terkoneksi dengan sesama Sagittarius, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Aries, dan Libra ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, R, B, U, S, Y, V, K, W, J, O, R, dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Pesan semesta lagi ya, saya lupa. Tuh sama pesan semesta ya, harus bisa bangkit untuk karirmu. Gak usah terlalu fokus pada hal-hal yang menyedihkan, fokus pada hal-hal yang menyenangkan aja ya. Ingat, vibrasimu harus di atas supaya kamu bisa menarik energi kebahagiaan lainnya masuk dalam hidupmu ya. Kalau kamu menanti, tapi gak usah terlalu bucin ya. Harus bisa lebih up gitu, lebih produktif supaya hidupmu bahagia dan kamu bisa membahagiakan yang lain, entah siapapun ya. Kalau kamu sedih ya, orang-orang sekelilingmu juga sedih. Jadi rawatlah mereka yang ada di sekelilingmu yang mencintaimu, jagalah mereka ya, cintai mereka yang ada pada dirimu saat ini ya. Kerja keras, kerja cerdas ya Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.